Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin wal muslimat wal mu'minat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan berbagai nikmat yang senantiasa masih Allah turunkan kepada kita, dan hingga pada malam yang mulia ini kita masih bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quran Al-Karim secara ringkas dengan membaca kitab Mukhtasar Al-Amthal fi Tafsiri Kitabillahil Munzal karya Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Asy-Syaikh Nasir Makarim Asy-Syirazi Dama Dhilluh. Kita sampai kepada jilid pertama halaman 96. Kita akan membahas tentang ayat 109 dan 110 dari surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, wadda katsirun min ahlil kitabi, sebagian besar daripada ahlul kitab mereka menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Hasadan min 'indi anfusihim, hal itu karena kedengkian dan hasud yang timbul dari diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran itu menjadi jelas dan nyata bagi mereka. Kemudian Allah menjelaskan sikap muslimin bagaimana? Fa'fu wasbahu, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan dan mengeluarkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang berikutnya berbunyi, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus salata wa atuz zakata, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, dan setiap kebaikan yang kamu usahakan, yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya dan ganjarannya
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Kita akan membahas tafsirnya secara ringkas insyaallah sesuai dengan teks yang ada di sini. Dikatakan hasadun wa inadun, hasad dan kedengkian atau permusuhan. Katsirun min ahlil kitabi wa khasatan al-yahudu lam yaktafu bi'aradihim 'anid dinil mubin bal kanu yawadduna ay yartaddal muslimuna 'an dinihim wa lam yakun dzalika illa an hasadin yasta'irru fi anfusihim. Kebanyakan daripada ahli kitab, ya, jadi kebanyakan bukan seluruhnya, yaitu mayoritas ahli kitab itu, dan khususnya dari kaum Yahudi, bangsa Yahudi atau Bani Israel, mereka tidak hanya mencukupkan diri, tidak merasa cukup dalam menentang dan tidak menerima agama Islam yang sangat jelas dan nyata kebenarannya. Bahkan mereka, di samping mereka tidak menerima ajaran Islam, mereka menentangnya. Lebih dari itu mereka juga mengharapkan, bahkan mereka punya ambisi agar kalian kaum muslimin menjadi murtad dari agama kalian, yaitu kembali kepada kekufuran. Itu ambisi dan kehendak mereka, khususnya kaum Yahudi. Walam yakun dzalika illa an hasadin. Dan hal itu terjadi, ambisi mereka agar kalian kaum muslimin menjadi murtad dan kufur kembali, itu timbul karena hasad, karena kedengkian di dalam jiwa dan diri mereka. Yasta'irru fi anfusihim, yang bergejolak dalam ruh mereka. Taqulul ayatu, Allah berfirman, ayat ini mengatakan, wadda katsirum min ahlil kitabi, kebanyakan, mayoritas daripada ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, khususnya kaum Yahudi, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka mampu, mereka dapat mengembalikan kalian wahai kaum muslimin kepada kekufuran setelah kalian memilih agama Islam, setelah kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Hasadam min 'indi anfusihim, karena kedengkian, karena permusuhan yang ada dalam diri mereka. Kenapa terjadi permusuhan? Kenapa terjadi kedengkian dan iri hati atau hasad dalam diri mereka? Karena yang diangkat dan diutus menjadi rasul bukan dari bangsa dan kaum mereka, sehingga mereka dengki, iri dan timbul permusuhan. Hal itu terjadi min ba'di ma tabayyana lahul haq. Kedengkian itu terjadi setelah nyata kebenaran dan hak yang mereka dapati. Wa amama hadhihi al-mawaqif ad-dani'ah wan nadharat ad-dayiqah wal amal at-tafiha wan nawaya al-khabith allati tahmiluha al-fi'atul kafirah yuhaddidu al-islamu mawqif al-jama'at al-muslimah. Dan setelah hal ini jelas adanya hasud, adanya permusuhan dari kaum Yahudi khususnya, juga dari kaum Nasrani terhadap kaum muslimin pada masa itu, pada masa Rasulullah, dan bahkan berlangsung terus sampai pada masa kita sekarang ini. Kemudian Islam atau Al-Quran memberikan sikap yang jelas kepada kaum muslimin. Ya, setelah mereka memiliki pandangan yang sempit, ya, pandangan yang rendah, mereka memiliki harapan dan cita-cita yang dangkal dan niat yang buruk. Islam memberikan penjelasan dan membatasi sikap kepada kaum muslimin di masa itu, juga di masa sekarang tentunya, ala asasi min rahabatis sadri wa sa'atil ufuqi wa badan nadra. Islam memberikan solusi, memberikan jalan dan menunjukkan sikap kepada kaum muslimin agar berlapang dada, ya, memiliki pandangan dan ufuk yang luas, tidak merasa sempit hati, tidak bersifat fanatik dan tidak tergesa-gesa memberikan keputusan. Kata Allah mengatakan, fa'fu wasbahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Karena itu maafkanlah mereka, ya, biarkanlah mereka sehingga Allah mendatangkan urusannya,
sehingga Allah mendatangkan perintahnya berupa jihad misalnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan inna amrullahi fi hadhil ayati yakni amrul jihad. Arti amrullah bi amrihi di sini adalah al-jihad. Sampai atau sehingga datang perintah jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la'alla jama'atal muslimata lam takun 'ala isti'adadin syamilin li khadi ma'arakatin damiyatin hina nuzilat hadhil ayah. Barangkali ketika itu kaum muslimin belum merasa siap untuk terjun ke medan perang yang menumpahkan darah ketika ayat itu diturunkan. Karena itu dikatakan hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan perintah jihadnya. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan di sini tentang perintah Allah yang selanjutnya.